Halo teman-teman semua para pejuang Shields yang tidak pernah kenal lelah. Kembali lagi bersama Veolen di sini, tempat di mana kita selalu membedah tuntas segala rahasia, tips, trik, dan strategi bermain MMORPG dengan fokus utama. Bagaimana para player free-to-play alias F2P bisa tetap survive, bersaing, dan pastinya bisa tetap menghasilkan cuan yang maksimal. Hari ini kita punya pembahasan yang sangat masif, sangat krusial, dan pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh warga Shields di server manapun kalian berada. Ya, kita akan membedah secara tuntas, sedetail-detailnya, patch note terbaru Seal M untuk tanggal 25 Juni 2026. Dengarkan baik-baik, update kali ini benar-benar bukan kaleng-kaleng teman-teman. Ini adalah update yang membawa angin segar sekaligus tantangan baru yang sangat besar bagi kita semua, terutama dengan hadirnya perayaan 100 hari atau 100 day anniversary yang membawa sekudang event luar biasa. Di video kali ini, selama kurang lebih 9 menit ke depan, saya akan menemani kalian untuk membedah strategi low risk, high reward dari update besar ini. Kita tidak hanya akan sekadar membacakan patch note seperti robot, tapi kita akan menganalisa secara mendalam bagaimana dampaknya terhadap ekonomi game, bagaimana cara kita memaksimalkan profit, dan apa saja langkah pertama yang wajib kalian lakukan begitu maintenance selesai dan server kembali dibuka. Pertama-tama, kita akan melihat perkenalan sistem konten endgame terbaru, yaitu World Boss Pre-Season yang akhirnya rilis. Bagi kaum F2PI, konten World Boss ini seringkali menjadi momok yang menakutkan, karena ini biasanya adalah ajang pamer damage para sultan atau whaler. Tapi tenang saja, di sini saya akan membagikan cara, trik, dan formasi agar kalian tetap bisa menggigit porsi hadiahnya tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Lalu, yang tak kalah heboh dan akan mengguncang pasar atau exchange adalah kedatangan equipment baru, yaitu Heroic Orb, yang dipastikan akan mengubah total meta perlengkapan karakter kita dari awal hingga akhir. Dan tentu saja, pada bagian akhir nanti kita akan bahas tuntas event-event 100 hari seperti Food Fighter, Fishing Event, dan Login Event yang bisa dibilang adalah tambang emas gratisan buat kita semua untuk farming material langka. Jadi, pastikan kalian menyiapkan cemilan favorit kalian, siapkan kopi, jangan sampai kalian men-skip video ini sedetik pun. Dan mari kita masuk ke pembahasan utama kita hari ini. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian juga sudah menekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan kalian tidak ketinggalan update strategi cuan lainnya. Mari kita bedah patch note ini sekarang juga. Oke, kita masuk ke pembahasan super penting yang pertama, yaitu World Boss Pre-Season. Ingat kata kuncinya di sini teman-teman. Ini masih tahap pre-season alias pramusim. Developer sedang melakukan uji coba sistem sebelum nantinya hadiah utamanya diimplementasikan secara penuh. World Boss ini pada dasarnya adalah konten pertarungan berskala besar, di mana para adventurer akan menantang bos yang sangat kuat dan bersaing murni berdasarkan total damage atau daya rusak yang bisa kalian hasilkan dalam satu kali pertempuran. Nah, sebelum kalian buru-buru login dan mencoba masuk, ada syarat mutlak yang sangat ketat yang harus kalian perhatikan baik-baik. Syarat pertama dan yang paling utama adalah karakter kalian wajib, saya ulangi, wajib sudah menyelesaikan second class advancement alias perubahan job kedua. Jika karakter farming kalian atau tuyul kalian masih di job pertama, lupakan saja mimpi untuk ikut World Boss ini. Mereka sama sekali tidak akan bisa masuk atau berpartisipasi. Ini adalah langkah dari developer untuk menyaring para pemain aktif dan meminimalisir akun-akun bot yang hanya mengincar hadiah participation. Lalu ada satu aturan krusial yang bisa menjadi pedang bermata dua bagi para pemain F2PE yang biasanya memiliki banyak karakter atau alt account. Batas masuk atau weekly entry limit untuk World Boss ini dibatasi hanya 5 kali masuk per akun setiap minggunya. Ingat ya, per akun bukan per karakter. Dan untuk masuk, kalian membutuhkan World Boss Entry Ticket. Aturan 5 kali per akun ini sangat mengubah cara kita bermain. Sekarang kita masuk ke mekanik perhitungan skor yang sejujurnya. Banyak banget pemain yang sering salah paham dan akhirnya merugi besar karena salah menerapkan strategi. Dengarkan ini baik-baik, sistem ranking skor World Boss di CLM ini murni dihitung berdasarkan total damage yang kalian hasilkan dalam satu kali pertempuran saja, single battle. Saya tekankan sekali lagi,
Sistem ranking tidak dihitung berdasarkan akumulasi atau gabungan damage dari beberapa kali pertarungan. Misalnya, hari ini kalian masuk dan menghasilkan 1 juta damage, lalu besok kalian masuk lagi dan menghasilkan 500.000 damage. Skor kalian di ranking bukanlah 1,5 juta, melainkan tetap diambil angka yang tertinggi yaitu 1 juta. Oleh karena itu, strategi masuk dengan equip seadanya berulang-ulang kali tidak akan berguna di sini. Kalian harus merencanakan satu kali run yang benar-benar sempurna atau perfect run. Pastikan kalian masuk pada saat kondisi buff guild sedang aktif maksimal. Setelah kalian mengonsumsi seluruh buff food level tinggi, menggunakan pet dengan skill peningkat serangan fisik atau magical tertinggi, dan saat koneksi internet kalian sedang sangat stabil. Satu run yang optimal jauh lebih berharga daripada 5 kali run asal-asalan. Selain itu, ada aturan tambahan yang sangat penting terkait penggunaan karakter ganda di satu akun. Ingat aturan 5 tiket tadi? Misalnya kalian nekat menggunakan karakter A dari server yang sama untuk main 2 kali, dan karakter B main 3 kali di akun yang sama. Apa yang terjadi? Catatan ranking dari karakter A akan sepenuhnya dihapus oleh sistem dan hanya rekor 1 kali pertempuran terbaik dari karakter B yang akan didaftarkan ke ranking. Jadi intinya, developer benar-benar memaksa kita untuk hanya build satu jagoan utama per server. Dan bagaimana jika kebetulan skor damage kalian benar-benar sama persis hingga angka terakhir dengan pemain lain? Sistem akan menggunakan combat power atau CEPE sebagai tiebreaker atau penentu kemenangan. Pemain dengan CEP lebih tinggi pada saat itu akan ditempatkan di ranking yang lebih atas. Inilah mengapa menaikkan CEPE meskipun sedikit dari koleksi, title, atau pet menjadi sangat krusial. Jangan pernah meremehkan kenaikan 10 atau 20 CP. Karena di papan leaderboard World Boss, angka kecil itulah yang akan menentukan apakah kalian berada di peringkat 5 atau peringkat 6, yang tentunya akan berdampak langsung pada jumlah hadiah yang kalian bawa pulang nanti. Mari kita bahas bagian yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu bagian reward atau hadiah. Mengapa kita harus capek-capek memikirkan strategi World Boss? Jawabannya ada di tabel distribusi hadiah ini. Hadiah utama yang ditawarkan saat settlement atau perhitungan pada hari Rabu tengah malam nanti adalah Sapphire dalam jumlah yang sangat masif. Jika kalian berhasil menduduki peringkat pertama di kelas kalian, kalian akan diguyur dengan 3.500 Sapphire. Peringkat 2-3 mendapatkan 3.000 Sapphire. Dan kabar baiknya untuk player F2P yang gigih. Bahkan jika kalian hanya berhasil masuk di bracket peringkat 71 hingga 100, kalian tetap akan membawa pulang 500 Sapphire murni. Ingat, ranking ini dihitung berdasarkan job atau kelas. Jika server kalian kekurangan pemain berjob cleric atau gourmet, ini adalah celah emas bagi kalian untuk dengan mudah masuk ke posisi 100 besar dan menikmati gaji Sapphire mingguan tanpa harus bersusah payah mengalahkan damage dari para warrior atau mage level sultan. Tapi tunggu dulu, itu belum semuanya. Ada satu catatan kecil di bawah tabel hadiah yang memiliki implikasi sangat besar bagi para pemburu cuan sejati. Setelah masa preseason ini berakhir, developer berencana untuk menambahkan Shields ranking points ke dalam daftar hadiah ranking saat konten World Boss ini resmi diluncurkan secara penuh pada season pertama nanti. Kalian semua di sini pasti sudah tahu betapa berharganya Shields ranking points atau biasa kita sebut poin untuk Shields token. Ini adalah sumber cuan utama di dalam ekosistem Seal M. Dengan kata lain, pre-season ini adalah ajang pemanasan dan waktu yang tepat bagi kalian untuk mencari komposisi tim dan skill yang paling damage dealing untuk persiapan farming token nantinya. Dan bagi kalian yang khawatir tidak masuk ranking, jangan berkecil hati. Developer juga telah menyiapkan hadiah partisipasi dan hadiah akumulasi damage terpisah yang bisa diklaim oleh semua orang. Jadi, meskipun damage kalian kecil, kalian tetap wajib menghabiskan tiket World Boss kalian setiap minggunya hanya untuk sekadar mengambil hadiah partisipasi dasar yang nilainya juga lumayan untuk menambah tabungan material crafting atau gold harian karakter free-to-play kalian. Kita tinggalkan World Boss sejenak dan beralih ke update sistem yang akan mengubah pasar dan nilai combat power secara drastis, yaitu penambahan equipment baru bernama Heroic Orb. Teman-teman, perhatikan inventory kalian. Heroic Orb ini bukanlah aksesoris sembarangan yang diletakkan di slot cincin atau kalung, melainkan sebuah perlengkapan jenis baru yang secara khusus dirancang untuk menempati slot shield atau perisai yang sudah ada sebelumnya. Ini berarti
Bagi kalian yang jobnya bukan tipe pengguna perisai pertahanan tinggi atau yang merasa slot shield selama ini kurang memberikan dampak signifikan untuk daya serang, Heroic Orb adalah jawaban dari doa-doa kalian. Dengan melengkapi karakter kalian, dengan orb ini, kalian akan mendapatkan lonjakan stats yang luar biasa, agresif, yang dirancang khusus untuk menghadapi konten-konten berat di masa depan, termasuk World Boss yang baru saja kita bahas tadi. Sama seperti senjata dan armor pada umumnya, Heroic Orb ini dapat di-enhance atau ditempa mulai dari tingkat plus 1 hingga titik maksimal di plus 15. Semakin tinggi tingkat enhancement yang kalian capai, semakin kuat pula efek equipment yang akan terbuka. Perjalanan menempa dari plus 1 menuju plus 15 tentu saja tidak akan mudah dan akan memakan banyak resource, terutama gold dan material penempaan khusus. Namun, mengingat betapa besarnya lonjakan power yang ditawarkan, ini adalah investasi jangka panjang yang wajib diprioritaskan oleh seluruh pemain, baik itu F2P maupun spender. Kalian harus mulai mengatur ulang alokasi pengeluaran resource harian kalian. Mulai hari ini, hentikan dulu gacha hal-hal yang tidak perlu atau menempa equipment transisi kelas menengah dan mulai tabung material kalian murni untuk membuild dan menyempurnakan Heroic Orb kalian. Di menit berikutnya, saya akan membongkar satu persatu mengapa stats dari Heroic Orb ini begitu merusak keseimbangan permainan dan mengapa kalian harus segera memilikinya begitu kalian login ke dalam game sehabis maintenance panjang hari ini. Mari kita bedah jeroan dari Heroic Orb ini. Mari kita lihat stats gila apa saja yang ditawarkan oleh developer untuk memanjakan karakter kita. Berdasarkan tabel data yang dirilis di Patch Note, kita bisa melihat varian orb untuk semua job. Mulai dari Faded Warriors Orb, Jester's Orb, Mage's Orb, Cleric's Orb, Gourmet's Orb, hingga Hunter's Orb, semua varian ini memiliki potensi stats dasar yang sama persis. Yang membedakan hanyalah elemen serangannya menyesuaikan job, yaitu Strike untuk physical atau Magic Power. Pada level 1 tanpa enhancement, option pertama memberikan jangkauan angka serangan murni antara 365 hingga 614. Namun, perhatikan angka ajaib ini. Ketika kalian berhasil menempanya ke level plus 15, tambahan daya serang murninya meroket drastis menyentuh angka 2090 hingga 2340 poin. Ini adalah angka mentah yang sangat masif, yang akan langsung mendongkrak CEP kalian gila-gilaan dan membuat skill-skill AOE kalian menyapu monster farming dengan jauh lebih cepat. Mengingat kecepatan farming adalah nyawa dari cuan F2P, orb ini adalah barang dewa. Tapi magic sesungguhnya dari Heroic Orb bukan sekadar di daya serang mentahnya, melainkan pada option kedua dan ketiganya. Equipment ini langsung memberikan critical damage flat sebesar 475 poin. Dan yang paling krusial adalah critical accuracy sebesar 169 poin secara permanen. Bagi kalian para pemain veteran, kalian pasti tahu betapa menyebalkannya ketika karakter kita sudah memiliki persentase critical rate yang tinggi, tapi serangan kritikal kita sering kali meleset atau miss saat melawan monster atau boss berlevel jauh lebih tinggi karena akurasi kita rendah. Dengan tambahan critical accuracy, bawaan sebesar 169 poin dari Heroic Orb ini, masalah serangan meleset akan sangat teratasi. Ini akan mengubah meta DPS secara keseluruhan, di mana para pemain kini bisa lebih stabil memuntahkan damage yang stabil ke world boss tadi, dan bagi kaum pencari cuan, ini berarti durasi menghabisi boss harian atau monster di zona farming, tingkat tinggi akan jauh terpangkas, efisiensi konsumsi potion meningkat tajam, dan pada akhirnya, margin keuntungan bersih yang masuk ke kantong alias inventory, kalian akan semakin tebal setiap harinya. Oke, Veolen, saya tertarik banget nih. Bagaimana cara mendapatkan senjata dewa Heroic Orb ini? Nah, untungnya developer berbaik hati membuatnya bisa di-crafting secara mandiri, bukan eksklusif lewat gacha uang sungguhan. Heroic Orb ini bisa kalian ciptakan melalui NPICE Master Craftsman yang berada di pusat kota kebanggaan kita, Capital Elim. Namun, tentu saja kalian membutuhkan keringat dan dedikasi ekstra karena bahan yang dibutuhkan sangatlah banyak. Dan disinilah strategi farming F2 kita diuji. Untuk membuat satu buah Heroic Orb, kalian membutuhkan 2430 Advanced Matte Crystal, 860 Bluish Crystal, 60 Magic Crystal, 350
Bale's Shiny Mineral, dan yang paling sulit dicari adalah 8 keping Ancient Fragment. Jangan langsung panik melihat deretan angka ribuan tersebut. Bagi kalian whaler, kalian bisa langsung menyapu bersih bahan-bahan ini di exchange. Tapi untuk kita, pasukan pemain gratisan, ini adalah peluang bisnis emas. Jika kalian belum berniat untuk membuat orb ini dalam waktu dekat, harganya di awal update ini pasti akan meroket gila-gilaan. Para sultan akan memborong Advanced Matte Crystal dan Bale's Shiny Mineral tanpa melihat harga. Jadi, strategi cuan jangka pendek pertama kalian setelah login nanti adalah kirim semua karakter alternatif atau tuyul kalian ke spot-spot monster yang menjatuhkan mineral-mineral tersebut. Farming gila-gilaan selama 24 jam penuh, dan jual semuanya di exchange di harga tertinggi atau max price. Jangan pernah pakai resource ini dulu, jual semuanya saat para sultan sedang kalap. Nanti, ketika hype-nya sudah mulai turun dan harga material di exchange mulai stabil dan murah, barulah kalian beli kembali material tersebut dengan harga diskon, atau pelan-pelan farming sendiri untuk membuild orb karakter utama kalian. Ingat, Bale's Shiny Mineral dan Ancient Fragment biasanya drop dari monster elite dan boss di pita zona tengah hingga akhir. Jadi pastikan kalian mengatur rotasi farming party kalian dengan efektif agar tidak tumpang tindih dengan pemain lain yang juga memperebutkan spot farming paling oke. Kita masuk ke segmen yang paling menggembirakan di update tanggal 25 Juni ini, yaitu rentetan event perayaan 100 hari atau 100 Day Anniversary. Developer menyajikan banyak sekali paket penjualan seperti kostum summon package, 100 Day Pet Pack, Protection Pack, hingga Supreme Skill Enhancement. Jujur saja, bagi kita para F2PE, abaikan semua limited packages berbayar itu. Biarkan para sultan yang membelinya untuk mensubsidi game ini agar server tetap hidup. Fokus penuh kita ada di bagian terbawah patch note, yaitu daftar new events. Terdapat 5 buah event baru yang akan berjalan bersamaan. Ada Special 7 Day, Login Event, 100 Day Special Mission Event, Wishing Coin Mission, Food Fighter Event, dan 100 Day Fishing Event. Ini adalah definisi sesungguhnya dari hujan rezeki untuk para pemain tanpa modal. Setiap kali ada event besar peringatan 100 hari seperti ini, hadiah yang dibagikan secara cuma-cuma dari login 7 hari dan misi spesial harian dipastikan memiliki nilai atau value yang sangat premium. Kita bicara tentang tiket gacha gratis, rune tingkat tinggi, food buff legendaris, hingga material penempaan langka yang biasanya sangat sulit kita dapatkan. Food Fighter dan Fishing Event biasanya akan menguji konsistensi kalian. Jangan malas untuk AFK memancing setiap malam sebelum kalian tidur. Jadikan ini sebagai rutinitas harian wajib. Setiap koin event atau hasil tangkapan pancingan, khusus dari event ini, wajib kalian maksimalkan batas penukarannya setiap harinya di NPC toko event. Strateginya simple. Selesaikan seluruh daftar misi atau special mission harian di hari pertama update secepat mungkin, kumpulkan semua wishing coin dan belanjakan untuk item-item yang langsung meningkatkan CP atau membantu crafting heroic orb kita tadi. Konsistensi dalam menyelesaikan semua event ini selama periode aktifnya hingga bulan Juli nanti adalah pembeda antara akun F2P yang miskin dan akun F2P yang kaya raya dan siap cuan ke depannya. Kita sudah berada di penghujung video, mari kita rangkum intisari strategi cuan F2P untuk menyongsong update masif tanggal 25 Juni ini. Pertama, untuk World Boss Pre-Season, ingat jangan maruk. Fokuskan semua buff dan tiket kalian hanya pada satu karakter DPS utama kalian saja per server. Jangan buang tiket untuk mencoba karakter kecil karena rekornya akan tertimpa dan yang dihitung murni damage dari single battle. Jadikan ajang Pre-Season Fan Santuan ini sebagai wadah mencari meta damage terbaik sebelum sistem hadiah poin coin shields resmi dibuka. Kedua, perihal kehadiran Heroic Orb. Jangan memaksakan diri merakit perlengkapan mahal ini di minggu pertama jika sumber daya kalian pas-pasan. Jadilah pebisnis pintar. Kerahkan pasukan karakter farming kalian untuk menambang material Advanced Matte Crystal dan Bale's Shiny Mineral, lalu jual dengan harga semahal mungkin di pasar. Kalian akan kaya mendadak dari memalak para sultan yang sedang tidak sabaran ingin menaikkan perlengkapan baru mereka ke plus 15 secepatnya. Dan poin ketiga yang tak kalah krusial, jadikan kelima event 100 hari mulai dari login
special mission, sampai fishing event sebagai prioritas rutinitas utama harian kalian. Jangan sampai terlewat satu hari pun, karena item-item eksklusif yang ada di sana akan menjadi fondasi power karakter F2 Pekita untuk melompat ke tier yang lebih tinggi. Baiklah teman-teman, pencari cuan dan penguasa Seal M, sekian dulu analisis mendalam patch note dan panduan strategi low risk high reward dari saya untuk update yang luar biasa panjang ini. Jika informasi ini bermanfaat dan menyelamatkan akun kalian dari kebangkrutan, jangan lupa untuk menekan tombol like, share video ini ke Discord Guild atau teman party kalian, biar mereka tidak salah langkah, dan pastinya subscribe agar kalian tidak ketinggalan video guide dan rahasia farming berikutnya dari channel ini. Coba tulis di kolom komentar di bawah, job apa yang akan kalian pakai untuk mendominasi World Boss nanti. Saya tunggu diskusinya. Saya Veolen pamit undur diri, tetap semangat farming, jaga kesehatan kalian, dan salam cuan selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.